Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi anak-anakku kelas 1A. Bertemu lagi dengan Bu Sania. Hari ini, hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Sudah siap belajar ya hari ini? Oke, pertama, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, coba buka bukunya halaman 58. Di situ ada perintah lingkari kata yang tepat sehingga menjadi sebuah cerita. Bosannya bacakan ya. Meminta maaf karena bersalah. Reno mengejek Nita yang berbadan gemuk. Nita merasa senang atau kesal diejek. Iya, Nita merasa kesal diejek. Dilingkari ya kata kesalnya. Nah, seperti itu. Sekarang di bawahnya, guru menasehati atau mendiamkan Reno. Iya, guru menasehati Reno. Diberi lingkaran ya. Seperti itu contohnya. Nah, di bawahnya, kata guru mengejek atau mengajak teman tidak baik. Apa jawabannya, Nak? Iya, mengejek teman tidak baik. Kata mengejek dilingkari ya. Sekarang bawahnya, Reno merasa bersalah atau bersedih. Iya, Reno merasa bersalah. Anak-anak dilingkari sendiri ya. Selanjutnya dikerjakan di rumah untuk latihan. Kita lanjut ke halaman 59 ya. Di halaman 59, coba kita jawab bersama-sama. Perintahnya, tulis kalimat permintaan maaf. Rita tidak senang Dani merebut bukunya. Hadi menasihati Dani untuk tidak merebut buku Rita. Dani mengucapkan titik-titik. Coba dilihat itu gambarnya ya. Ada Rita dan Dani sedang berebut buku. Kira-kira Dani mengucapkan apa ya karena Dani telah merebut buku Rita? Iya, Dani mengucapkan maaf. Coba bagaimana contohnya permintaan maaf Dani kepada Rita? Iya, seperti itu. Dani mengucapkan, maaf ya Rita, aku sudah merebut bukumu. Dani meminta maaf karena merasa bersalah kepada Rita. Kenapa? Karena telah merebut buku Rita. Nah, coba dilihat gambar di bawahnya. Ada gambar apa itu? Ada gambar Lani tertabrak Badi. Kita baca ya. Badi bermain petak umpet bersama teman-teman. Badi tidak sengaja menabrak Lani. Badi mengucapkan titik-titik. Coba anak-anak, kira-kira apa yang diucapkan Badi kepada Lani ya karena telah menabrak? Nah, itu contohnya. Badi mengucapkan, maafkan aku Lani, sudah menabrak kamu. Badi meminta maaf karena merasa bersalah kepada Lani. Paham ya anak-anak? Sekarang kita lanjut. Dio telah melempar penghapus. Nah, Bu Guru menasehati Dio supaya tidak bercanda di waktu pelajaran berlangsung karena mengganggu temannya. Sekarang coba kita jawab pertanyaan di bawahnya ya. Nomor 1. Mengapa Danu mengadu? Siapa yang tahu mengapa Danu mengadu? Iya, karena dilempar penghapus oleh Dio. Nomor 2, siapa yang telah melempar Danu? Siapa anak-anak? Iya, Dio yang sudah melempar penghapus ke Danu. Sekarang nomor 3, apa yang dilakukan Ibu Guru? Apa ayo yang dilakukan Ibu Guru? Iya, benar sekali. Ibu Guru menasehati Dio. Nomor 4, mengapa saat belajar kita tidak boleh bercanda? Apa?
Alasan kita tidak boleh bercanda saat belajar itu karena apa, anak-anak? Iya, karena dapat mengganggu konsentrasi temannya. Karena teman-teman yang lain akan terganggu ketika kita bercanda saat belajar. Paham ya? Ya, itu bisa dilihat itu mengganggu teman saat belajar itu tidak boleh. Harus konsen anak-anak. Sekarang coba dibuka bukunya halaman 65 ya. Kita pasangkan kalimat permintaan maaf yang sesuai dengan gambar. Coba kita perhatikan contohnya ya. Itu di gambar pertama ada gambar pot ibu pecah. Kira-kira gambar itu sesuai dengan kalimat permintaan maaf yang mana ya? Iya, sesuai dengan poin C. Maafkan Rino telah pecahkan pot bunga, Bu. Nah, setelah itu anak-anak boleh tarik garisnya, tapi diisi dulu ya. Di kotak kecil itu ditulis hurufnya dulu, ditulis huruf C seperti yang ada pada contoh. Setelah itu, jika kalian ingin menarik garis, boleh. Nah, kita lanjut ke gambar nomor 2 ya. Ada gambar apa itu? Kaca jendela pecah. Kira-kira kalimat permintaan maaf yang tepat yang mana ya? Iya, kita lihat di situ. Di poin E, ada kalimat, "Maaf Bu, saya telah memecahkan kaca." Berarti di kotak kecil yang ada di samping gambar itu diberi huruf E. Seperti ini contohnya. Nah, seperti itu. Setelah itu, jika kalian ingin menarik garis, boleh ya. Kita lanjut ke gambar nomor 3. Di situ ada gambar pelanggar aturan. Kira-kira kalimat permintaan maaf yang tepat yang mana ya? Iya, yang D. Maaf Pak, saya tidak memakai helm. Kalian bisa tuliskan huruf D di kotak kecil samping gambar ya. Seperti ini contohnya. Nah, selanjutnya gambar nomor 4. Di situ ada gambar minta maaf kepada ibu. Kira-kira kalimat yang cocok yang mana ya? Iya, kalimat yang cocok adalah kalimat pada huruf A. Maaf Bu, saya pulang terlambat. Anak-anak bisa menuliskan huruf A pada kotak di samping gambar ya. Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya, gambar yang terakhir, gambar 2.37 itu minta maaf kepada adik. Kira-kira kalimat yang sesuai dengan gambar di bawah itu adalah kalimat yang mana ya? Iya, kalimat yang B. Maaf Dik, kakak tidak bisa mengantarmu. Kalian tuliskan huruf B pada kotak samping gambarnya ya. Seperti ini contohnya. Nah, setelah kalian isikan. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan halaman 61 ya. Bagian ayo belajar. Di situ ada perintah perhatikan batang-batang korek api berikut. Siapa yang sudah pernah melihat atau memegang batang korek api? Iya, pasti semuanya sudah pernah ya. Kalau belum pernah nanti coba tanya ke ayah atau bundanya. Ayah, bunda, batang korek api itu seperti apa sih? Nanti pasti dikasih tahu oleh ayah atau bunda. Nah, sekarang kita lihat. Di gambar sebelah kiri itu ada satu batang korek api. Nah, hanya ada satu ya anak-anak, satu batang saja. Satu korek api disebut dengan satu satuan. Ini, satu korek api itu seperti ini anak-anak. Nah, disebut dengan satu satuan. Sedangkan di gambar sebelah kanan ini ada 10 batang korek api yang dijadikan menjadi satu. Itu mungkin batangnya diikat ya, 10 batang korek apinya diikat ya anak-anak, itu dijadikan satu, dimasukkan ke dalam wadah menjadi satu. Nah, di situ jumlahnya ada 10 batang korek api. Nah, 10 korek api disebut juga dengan satu puluhan. Ini satu puluhan. Kalau tadi satu batang disebut dengan satu satuan, kalau ada 10 batang seperti ini disebut dengan satu puluhan.
Paham ya bedanya anak-anak? Nah, sekarang di bawahnya nih ada lagi di kotak sebelah kiri. Ada 2 wadah korek api yang masing-masing wadah berisi 10 korek api. Berarti di sini jumlah korek apinya ada 20 karena ada 2 wadah korek api. Nah, 20 korek api disebut dengan 20-an. Paham ya? Ada 20 korek api dan disebut dengan 20-an. Sekarang kita tengok gambar sebelah kanan. Itu ada berapa puluh korek api ya? Siapa tahu? Ya, ada 30 korek api. Nah, 30 korek api itu disebut dengan 30-an. Ada berapa wadah itu ya? Ada 3 Bu Guru. Oh iya, ada 30 korek api yang disebut dengan 30-an. Kita lanjut. Nah, sekarang kita coba mengerjakan halaman 61, tapi kita tengok dulu ya contohnya. Di situ ada perintah tulislah lambang bilangannya. Anak-anak coba lihat. Di sini ada berapa korek api? Siapa tahu berapa jumlah korek apinya? Iya benar, ada 21. Sekarang kita isikan mana bilangan yang menempati puluhan dan mana bilangan yang menempati satuan. Kita untuk mempermudah anak-anak, kita lihat. Ketika anak-anak ditanya, disuruh mengisi mana yang merupakan bilangan puluhan, anak-anak tengok. Ada berapa wadah korek api yang isinya 10? Iya, ada 2 korek api, ada 2 wadah korek api yang masing-masing isinya 10. Sedangkan satu wadah ini disebut dengan satu puluhan. Kalau ada 2 berarti 20-an. Kita tuliskan di bawah sini ya. 20-an. Bilangan 2 menempati puluhan. Nah, sekarang kita tengok di kotak satuan. Kira-kira berapa ya bilangan yang menempati satuan? Kita lihat di situ anak-anak, korek api yang hanya ada 1 batang, jumlahnya ada berapa? Iya, jumlahnya ada 1. Jadi di sini kita bisa menuliskan 1 pada kotak satuan. Kenapa? Karena hanya ada 1 batang di gambar ini. Paham ya anak-anak? Jadi jumlah korek apinya ada 21. Bilangan yang menempati puluhan adalah bilangan 2. Dan bilangan yang menempati satuan adalah bilangan 1. 21 korek api ini lambangnya, lambang bilangannya 21 di samping tanda panah. Sekarang kita coba kerjakan yang kotak di sebelah kanan. Ada berapa puluhan itu ya? Ada berapa jumlah korek apinya? Ya, jumlah korek apinya ada 48. Yang menempati puluhan ada bilangan berapa anak-anak? Coba dihitung, ada berapa wadah korek api itu? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti yang menempati bilangan puluhan adalah bilangan 4. Kita isikan di sini bilangan 4. Seperti itu. Kenapa? Karena di sini ada 4 bungkus korek api yang masing-masing isinya 10. Kalau dijumlah menjadi 40. Nah, 40 itu disebut dengan 40-an. Sekarang kita tengok. Berapa ya bilangan yang menempati satuan? Kita lihat. Coba dihitung anak-anak, di sini korek apinya yang satuan ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 batang korek api di bawah. Berarti disebut dengan 8 satuan. Kita tuliskan bilangan 8 pada kolom satuan. Nah, seperti itu. Paham ya anak-anak?
Nah, anak-anak nanti soal selanjutnya bisa dikerjakan untuk latihan di rumah ya. Sekarang kita mengerjakan soal nomor 2. Kita lengkapi tabel berikut. Anak-anak waktu itu sudah membilang bilangan 21 sampai 50 kan? Sudah bisa ya? Sudah pintar pastinya. Nah, sekarang coba kita isikan kotak-kotak yang masih kosong itu dengan mengurutkan bilangan 21 sampai 50. Coba ya. Dari 21 kita isikan bersama-sama. 21, 22, 23. Kemudian kotak kosong ini isinya berapa anak-anak? Iya, 24. Lalu ada 25. Dan selanjutnya berapa? Iya, 26. Kita isikan ya. Mudah sekali ternyata. Pasti anak-anak semuanya bisa. Kalian nanti isikan yang selanjutnya untuk latihan di rumah juga ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Di situ ada apa ya? Itu apa Bu Guru? Itu adalah gambar garis bilangan. Anak-anak baru tahu ini ya? Nah, garis bilangan. Iya, itu adalah garis bilangan. Garis bilangan itu nantinya akan kita isikan bilangan-bilangan dari 21 sampai 50. Siapa yang bisa? Iya, semuanya pasti sudah bisa ya. Kita urutkan dari bilangan 21 sampai 50. Dari kotak pertama di sini, kira-kira isinya berapa? Iya, isinya ada 21 Bu Guru. Kita tuliskan 21 di kotak pertama. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada 22. Lalu kotak ketiga, kira-kira berapa anak-anak? 23. Iya, kita tuliskan 23 di sini. Lalu setelah 23, 24. Ditulis ya. Kemudian ada 25. Selanjutnya 26 di kotak ini. Lalu 27. Ditulis di buku kalian ya. Selanjutnya 28. Selanjutnya 29 dan 30. Nah, kita sedang belajar garis bilangan ya anak-anak. Nanti kotak-kotak selanjutnya kalian isikan di rumah masing-masing untuk latihan. Paham ya? Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.